Kita lanjut bahas BTTH Serapi episode 603. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ingatan dari seorang luluan secara perlahan kembali ke dalam benaknya, dan kemudian orang yang muncul di dalam benak itu adalah sosok tampan dari Zhou Yuan. Dia merupakan pemilik dari istana Wufu ini. Tanpa sadar, hal seperti itu membuat luluan meneteskan air mata. Sun Er ketika menyaksikan penampilan seperti ini, dia sedikit tersentuh dan kemudian merasakan kekhawatiran. Sun Er pun ingin mencoba mendekati luluan dan kemudian menenangkan dirinya. Namun Zhou Yan buru-buru menarik tangan dari Sun Er sambil menggelengkan kepalanya. Dia secara otomatis tahu apa yang dipikirkan oleh Sun Er saat ini. Tapi luluan yang sekarang membutuhkan waktunya untuk sendiri. Raja Iblis Zhou Yuan telah meninggal. Tubuh dan juga jiwanya telah hancur. Kekuatan terakhir yang berada di dalam ruangan ini juga telah lenyap tanpa sisa. Dan dia benar-benar menghilang dari dunia ini. Jika ingin menghidupkan kembali Raja Iblis Zhou Yuan, mungkin hal semacam itu hanya bisa dilakukan oleh keluarga malaikat. Setelah beberapa waktu yang cukup lama, luluan tiba-tiba saja mengangkat kepalanya, melihat pada Zhou Yan dan juga Sun Er sambil mengatakan, "Terima kasih banyak." Zhou Yan menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Senior, aku telah berjanji pada Senior Zhou Yuan untuk membawamu kembali ke dalam dunia 1000 besar. Dan tempat ini sekarang berada di wilayah luar. Jika tidak ada kekuatan khusus yang melindungi seluruh tempat ini, aku khawatir istana Wufu akan segera dihancurkan. Dan aku juga telah berjanji untuk membawamu dengan selamat kepada Senior Zhou Yuan." Meskipun Zhou Yan mengatakan hal seperti ini, namun dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Zhou Yuan telah mati, tapi kenapa Leng Luochen dari Istana 1000 Besar masih mengirimkan banyak orang untuk menuju tempat ini? Apa tujuannya? Dan luluan, meskipun kekuatannya belum mencapai tingkat reinkarnasi, tapi fluktuasi yang berasal dari dalam tubuhnya bahkan membuat Zhou Yan merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Luluan melihat pada Zhou Yan sambil menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Tidak, aku adalah orang yang telah berdosa dan aku tidak ingin kembali ke dalam dunia 1000 besar. Bagaimanapun juga, itu merupakan sesuatu yang cukup memalukan. Semua yang dilakukan oleh Zhou Yuan adalah untuk menebus dosa-dosa yang telah aku lakukan. Meskipun aku tidak mengharapkan hal seperti ini, tapi dia telah berjanji kepada tetua dari istana 1000 besar itu." Yang dimaksud oleh luluan merupakan tetua agung Tian Qian. Setelah luluan berbicara, dia kemudian mengangkat telapak tangannya, lalu simbol berwarna merah kali ini menyala dalam seketika. Seolah-olah luluan telah berkomunikasi dengan simbol berwarna merah tersebut. Hal ini menimbulkan sebuah getaran dan juga aura agung yang telah keluar. Karena itu sebenarnya adalah aura dari kekuatan mental. Pandangan mata dari luluan melihat Zhou Yan bersama dengan Sun Er, dan kemudian dia mengatakan, "Melihat bagaimana kalian berdua begitu mesra, aku akan memberikan kalian keberuntungan yang berada di dalam tempat ini. Dan kalian tidak perlu khawatir, ini adalah tujuan dari diriku." Setelah mengatakan hal seperti itu, simbol yang berwarna merah yang merupakan simbol prasasti kehidupan di tangan dari luluan tersebut ini telah langsung diberikan pada Zhou Yan. Dan pada saat yang sama, prasasti kehidupan yang berada di dalam tubuh Zhou Yan secara spontan juga telah muncul. Dua prasasti kehidupan kini telah muncul bersama-sama, menyebabkan fluktuasi spasial yang sangat kuat. Bahkan keduanya saling berhadapan dalam kehampaan yang sama. Hal ini menimbulkan riak besar yang mendistorsi ruangan ini, seolah-olah keduanya adalah musuh yang akan saling berhadapan di dalam medan pertempuran. Hal ini juga memberikan sebuah tekanan yang luar biasa pada Zhou Yan. Luluan kemudian mengatakan, simbol prasasti kehidupan berwarna merah ini adalah Sendong, dan kebetulan asalnya sama dengan yang berada di dalam tubuhmu. Prasasti kehidupan merupakan salah satu prasasti inti tertua yang berada di langit dan juga bumi. Hal itu akan bisa memunculkan kekuatan mental yang luar biasa, sehingga kekuatan mental ini dapat kita pergunakan untuk membentuk sebuah formasi. Aku benar-benar tidak mampu membayangkan bahwa diriku masih bisa melihat simbol prasasti Sendong dalam versi lengkapnya. Jika itu mampu digabungkan antara simbol merah dan juga simbol milikmu,
ambillah kesempatan ini untuk menyerapnya, dan aku seharusnya bisa membantu dirimu untuk menembus ke dalam master kekaisaran di dalam tempat ini. Luluan mengatakan hal seperti ini sambil tersenyum, seolah-olah dia memiliki idenya sendiri. Detik berikutnya tangan dari Luluan telah diputar dengan cara yang cukup ringan, dan kemudian Soyen bisa mendengarkan suara robekan yang terdengar dari dalam tubuh Luluan. Suara ini seolah-olah seperti ada sesuatu yang telah rusak, dan sebenarnya Luluan telah secara sepihak memutuskan hubungannya dengan simbol prasasti berwarna merah ini. Wajah dari Luluan telah berubah menjadi cukup pucat. Bagaimanapun juga metode yang dia lakukan telah merusak sumber asalnya. Namun Luluan tidak memiliki penyesalan sama sekali. Di dalam hati, dia benar-benar ingin membantu seorang Soyen melangkah ke dalam level dari master kekaisaran. Soyen ketika menyaksikan apa yang dilakukan Luluan hanya bisa berteriak, "Senior, jangan!" Memutuskan hubungan dengan prasasti kehidupan tidak berbeda dengan memutuskan hubungan dengan api suci. Serangan balik yang diderita oleh penggunanya terlalu besar. Luluan hanya tersenyum pada Soyen, dan kemudian dia mengatakan, "Sudahlah, ini tidak penting lagi. Kau bersiaplah untuk memulai penyerapan, dan aku akan menjawab seluruh pertanyaan yang tersisa setelah kau berhasil menyerap segel berwarna merah ini. Dan tujuan dari perjalananmu seharusnya lebih dari itu." Di akhir kalimat dari seorang Luluan, makna yang sangat mendalam ini telah dirasakan oleh seorang Soyen, dan seolah-olah Luluan telah mengetahui maksud dan juga tujuan perjalanan Soyen ke dalam tempat ini. Soyen dengan raut wajah penuh keterjutan, dia pun berkata, "Master kekaisaran?" Bagaimanapun juga, pelatihan dari seorang master formasi pertempuran didasarkan pada kekuatan mental yang berada di dalam istana Niwan. Dan tempat itu adalah tempat penyimpanan bagi prasasti kehidupan untuk bisa menampilkan segel-segel inti. Setelah seseorang mampu membentuk sebuah formasi menggunakan segel inti itu, bahkan kekuatan dari satu orang master formasi pertempuran akan bisa melawan puluhan ribu tentara elit. Hal ini benar-benar bisa menyingkat dan juga memberikan bantuan yang sangat banyak di dalam sebuah pertempuran. Tingkatan dari master formasi pertempuran sendiri yang pertama adalah membentuk simbol, membentuk formasi, master abadi, master surgawi, master bumi, master kaisar, dan juga master suci. Di masa lalu, Soyen hanya berada di tingkat master abadi, namun karena peningkatan terus-menerus dari kekuatan mental di dalam tubuhnya, hal itu membuat Soyen mampu menerobos ke level master surgawi. Dan sekarang, Soyen telah mendapatkan simbol prasasti kehidupan milik Luluan. Dengan hal itu, apabila Soyen mampu menggabungkannya dengan simbol prasasti kehidupan yang berada di dalam tubuhnya, maka Soyen akan bisa langsung melompat ke level Master Kaisar. Dengan begitu, Soyen mampu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memadatkan ratusan ribu segel inti dan kemudian membentuk formasi yang benar-benar kuat. Luluan sendiri mampu menghadapi ras jahat asing dengan kekuatan yang belum mencapai reinkarnasi. Itu juga dikarenakan karena kemahirannya di dalam mengelola sebuah formasi yang luar biasa. Tiba-tiba saja tubuh dari Soyen melayang ke udara, dan tangannya kini telah memegang dua simbol dari prasasti kehidupan. Hal itu menimbulkan kekuatan hisab yang benar-benar kuat. Soyen bisa merasakan bahwa dua simbol prasasti kehidupan ini sangatlah bermusuhan satu sama lain. Mereka tidak ada yang menyerah dan masing-masing melahap untuk memperkuat dirinya sendiri. Luluan melihat pada Soyen dan kemudian dia berkata, "Hanya setelah kau mampu menggabungkan mereka berdua, kekuatan sebenarnya dari prasasti kehidupan milikmu akan terungkap. Jika salah satu ditelan oleh yang lainnya, maka aku khawatir penggabunganmu akan benar-benar gagal." Dan versi lengkap dari prasasti kehidupan itu merupakan kunci bagi dirimu untuk bisa menembus Master Kaisar. Jika dirimu tidak mampu mencapai Master Kaisar hari ini, maka kau tidak akan bisa melawan kekuatan ras jahat asing yang berada di luar sana, karena dia telah mencapai setengah dewa jahat. Adapun cara
Untuk menggabungkan hal itu, kau harus berusaha sendiri dan aku tidak mampu memberikan bantuan apapun kepada dirimu. Mendengarkan kata-kata dari Luluan membuat Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, Soyen langsung mengeluarkan kekuatan mental dari dalam tubuhnya untuk menyelimuti dua simbol prasasti kehidupan yang berada di telapak tangannya tersebut. Soyen secara perlahan merasakan hubungan di antara keduanya. Dan kali ini Soyen pun mulai memasuki mode meditasi dan dia telah duduk di udara. Setelah menyaksikan hal seperti ini, pandangan mata dari Luluan melihat Sun yang berada di sampingnya dan kemudian dia mengatakan, gadis kecil, benda ini akan aku berikan pada dirimu. Dia telah memiliki teknik penempaan tubuh yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan milik dari Soyuan, maka benda ini tidak berguna untuk dirinya. Luluan memberikan sebuah gulungan yang berwarna emas kepada Sun dan itu merupakan teknik penempaan tubuh yang luar biasa milik Soyuan. Sun ketika menyaksikan hal seperti ini, pandangan matanya cukup ragu-ragu dan kemudian dia mengatakan, tapi senior. Luluan menggelengkan kepalanya sambil menimpali. Potensinya adalah salah satu dari orang yang terkuat yang pernah aku lihat selama hidupku. Dan mungkin di masa depan nanti, kekasihmu itu akan bisa berdiri di puncak dari dunia ini. Kau seharusnya tidak mau hanya berdiri di belakangnya, bukan? Sun ketika mendengarkan hal seperti ini hanya bisa menggigit bibirnya sendiri dan kemudian dia mengulurkan telapak tangannya untuk menerima gulungan berwarna emas sambil mengatakan, senior, terima kasih banyak atas kemurahan hatimu. Luluan tersenyum sambil menimpali, nah ini baru benar. Aku sebenarnya juga tidak menyangka bahwa kau adalah pewaris dari 9 dewa api yang mendalam. Dunia ini mungkin akan bergantung pada kalian berdua di masa depan nanti. Pandangan mata dari seorang Luluan sedikit iri, namun dia juga lega. Tampaknya Soyen dan juga Sun memang saling mencintai. Sun pun kemudian mengatakan, senior, apakah sebenarnya Anda? Luluan hanya menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, sudahlah, kau bisa mengambil kesempatan saat ini untuk berkultivasi dan aku akan menjawab semua pertanyaan yang kau ajukan setelah kau berhasil mempelajari gulungan berwarna emas itu. Setelah mengatakan hal seperti ini, Luluan pun langsung duduk bersila dan kemudian balok-balok kristal yang berada di dalam tempat ini tiba-tiba saja langsung melonjak dan memancarkan sebuah gelombang kuno karena dia sedang membentuk sebuah formasi pertahanan supaya tidak ada yang mengganggu kultivasi dari Soyen dan juga Sun ini. Menyaksikan hal seperti itu membuat Sun hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan detik berikutnya api berwarna emas dikeluarkan dari dalam tubuhnya untuk menyelidiki gulungan berwarna emas yang ditinggalkan oleh Soyuan. Hal tersebut membuat Sun paham apa yang dikatakan oleh Luluan memanglah benar. Meskipun teknik bertarung ini sangatlah kuat, tapi itu sangat bertentangan dengan transformasi Dewa Naga milik Soyen. Jadi memang tidak cocok jika Soyen mengolah dua teknik yang sama. Dan sekarang teknik ini yang terbaik memang harus dipelajari oleh Sun Sun pun mengepalkan tinjunya dan kemudian dia berkata, kakak Soyen, Sun tidak mau berada di belakangmu dan Sun harus selalu berada di sampingmu. Pada akhirnya Sun pun mulai memasuki kondisi kultivasi untuk melatih teknik tubuh bela diri yang ditinggalkan oleh Soyuan ini. Kita berpindah ke tempat dari Soyen berada. Dia sudah terfokus untuk mempelajari segel inti yang berada di telapak tangannya dan kemudian tubuh dari Soyen melayang di udara. Dia pun berusaha menenangkan kegelisahan yang muncul di dalam hatinya. Dua segel inti yang saling bergejolak kali ini juga berusaha didamaikan oleh Soyen menggunakan kekuatan mental dan juga api suci yang telah menutupi seluruh tubuhnya. Kekuatan yang terkandung di dalam dua segel inti itu benar-benar persis dan sangat sulit untuk dinetralkan. Apabila Soyen memicu salah satunya dengan cara yang cukup gegabah, maka energi tidak akan bisa merata dan situasi seperti ini bahkan jauh lebih sulit daripada menggabungkan dua api suci. Meskipun begitu, Soyen tidak punya pilihan. Dia masih terfokus untuk menggabungkan kedua segel inti tersebut. Situasi seperti ini tidak berlangsung lama sebelum pada akhirnya Soyen menggunakan api suci dan kekuatan mental untuk menjelajahi ke dalam dua simbol prasasti kehidupan tersebut. Tiba-tiba saja,
Dua simbol prasasti kehidupan langsung memancarkan sinar cahaya dan kekuatan mental ini telah langsung menyelimuti seluruh istana Niwan di dalam tubuh dari Soyen. Setelah hal ini terjadi, Soyen merasa bahwa pikirannya telah tenggelam ke dalam sebuah kegelapan dan Soyen benar-benar mengikuti jejak dari dua prasasti kehidupan untuk memasuki ke dalam ruangan yang aneh. Pada akhirnya pikiran dari Soyen telah tiba di sebuah gurun pasir yang luas dan kemudian pandangan mata dari Soyen dikejutkan karena dia bisa merasakan bahwa di dalam gurun pasir yang luas ini terdapat fluktuasi kekuatan mental yang sangat mengerikan. Soyen hanya bisa mengatakan, tidak kusangka bahwa ini sebenarnya adalah ruang dari prasasti kehidupan. Setelah mengatakan hal seperti itu, pandangan mata dari Soyen melihat ke arah langit dan dia telah menemukan dua matahari yang berwarna merah. Hal ini menyebarkan suhu yang benar-benar panas, membuat Soyen merasa tidak berdaya dan dia juga merasakan tekanan yang luar biasa seolah-olah memiliki dorongan untuk berlutut. Keringat pada saat ini telah menetes di dahi dari Soyen dan kemudian dia berkata, ini adalah kehampaan yang aneh, penuh dengan kekuatan mental. Sepertinya telah menekan kekuatan yang berada di dalam tubuhku. Aku tidak tahu apakah ini merupakan ujian dari prasasti kehidupan ataukah ada misteri yang lainnya. Tunggu dulu, rasa-rasanya kekuatan di dalam tubuhku menghilang sama sekali. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba saja gurun pasir tempat dia berdiri kini telah langsung menggeliat. Suhu yang panas dari dua matahari berwarna merah juga telah menyebabkan seluruh tempat ini menjadi sangat terdistorsi. Soyen terlihat cukup panik dan kemudian dia berkata, transformasi Dewa Naga, Tato Clan Xiao, semangat juang, kubus iblis. Ketika Soyen berkata seperti itu, tidak peduli teriakan seperti apa yang dia keluarkan, seluruh kekuatan di dalam tubuh Soyen tidak merespon sama sekali, seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kekuatan itu dan berubah menjadi manusia biasa. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, apakah diriku harus bertahan hidup tanpa kekuatan di dalam tempat ini dan hanya menggunakan insting saja? Dunia dari prasasti kehidupan benar-benar aneh. Raut wajah Soyen telah berubah menjadi sangat serius dan detik berikutnya, pung! Pasir tempat Soyen berdiri kini telah langsung berubah menjadi pasir hisap. Hal itu tidak butuh waktu yang lama. Gurun pasirnya berputar-putar, membentuk sebuah lubang hitam yang terus-menerus menyerap kekuatan di dalam seluruh tempat ini. Bahkan kekuatan hisap itu membuat tubuh dari Soyen bergetar dengan hebat. Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengatakan, sial, bagaimana caranya menghadapi kekuatan hisap dari gurun pasir ini? Soyen kemudian hanya bisa melarikan diri karena dia takut terseret ke dalam lubang hisap yang dimunculkan di gurun pasir tersebut. Ketika Soyen berlari, tiba-tiba saja dua matahari yang berada di atas langit kini telah memiliki sebuah retakan lalu berubah menjadi energi berwarna merah yang jatuh dari langit dan kemudian membentuk sungai berwarna merah yang panjang di atas dari Soyen. Hal itu membuat Soyen raut wajahnya telah dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa karena dia merasakan kekuatan penghancur yang terkandung di dalam sungai berwarna merah dan juga lubang pusaran pasir hisap ini. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya seolah-olah sedang mencari sebuah jawaban dan kemudian hal seperti ini membuat Soyen segera mengatakan, tidak mungkin ini jalan buntu. Aku pasti bisa menemukan sesuatu. Lubang hitam dari pusaran pasir dan juga dua matahari yang telah membentuk sungai itu sebenarnya merupakan perubahan wujud dari dua prasasti kehidupan. Baiklah jika begitu, aku tidak akan pernah menyerah. Meskipun tubuh dari Soyen saat ini sangat lemah karena telah berubah menjadi manusia biasa, namun tekadnya benar-benar luar biasa. Soyen kemudian mengulurkan telapak tangannya, yang satu menyentuh lubang hitam dan yang satu menyentuh sungai merah. Di saat yang bersamaan, dua kekuatan tersebut menjalar ke tubuh dari Soyen seolah-olah akan menghancurkan sampai ke akarnya. Soyen pun ketika merasakan hal seperti ini hanya bisa mengatakan, karena kalian ingin melahap diriku maka datanglah. Soyen tidak memiliki rasa takut sama sekali dan kemudian dia menarik energi yang berasal dari lubang hitam dan juga energi yang berasal dari sungai merah
untuk dimasukkan ke dalam jantungnya. Hal ini membuat Soyen bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa, tapi semangat dari Soyen tidak melemah. Detik berikutnya kekacauan yang berada di dalam ruangan ini telah mereda. Pasir hisap dan juga dua sungai kembali berubah menjadi simbol prasasti kehidupan milik Soyen dan juga simbol prasasti kehidupan milik Luluan. Pada saat yang sama, ilusi di dalam tempat ini juga telah hancur. Kekuatan mental dari Soyen kini kembali ke dalam tubuhnya yang masih melayang di udara. Sementara dua simbol prasasti kehidupan yang berada di telapak tangan dari Soyen secara perlahan-lahan mulai terjalin dan kemudian itu juga mulai menyatu. Detik berikutnya, pum! Mata dari Soyen pun terbuka. Auranya menjadi sangat menakutkan. Badai dari energi mental menyapu seluruh istana Wufu ini dan tingkat kekuatan mental dari Soyen jauh lebih tirani jika dibandingkan sebelumnya. Menyaksikan di telapak tangan dari Soyen, dua simbol prasasti kehidupan telah bersatu menjadi sebuah simbol kuno. Hal ini membuat Luluan dengan raut wajah yang penuh kegembiraan. Dia pun berkata, apakah sebenarnya kau telah berhasil? Dan saat ini, simbol kuno yang berada di telapak tangan dari Soyen sedikit berkedip. Gelombang kekuatan mental yang sangat menakutkan menyebar sampai keluar dari istana Wufu ini. Dan hal itu menembus kehampaan di luar sana. Kekuatan mental yang agung milik Soyen kini telah menjelajahi wilayah dari Xuan Gui ini yang berada di luar dari istana Wufu, dan kemudian berbagai pemandangan di luar sana telah dibawa kembali ke dalam pikiran dari Soyen, sehingga hal ini membuat Soyen mampu memantau-mantai seluruh tempat yang berada di luar dari istana Wufu. Di sebuah tempat yang cukup tinggi, tepatnya di dalam sebuah kegelapan, sosok kurus yang merupakan sosok bayangan yang telah memberikan serangan terhadap Soyen sebelumnya kini langsung membuka matanya, dan kemudian energi yang berada di sekitarnya menjadi terasa tidak nyaman. Sosok bayangan hitam tersebut kemudian mengatakan, Luluan, dia telah kembali menggunakan kekuatan prasasti kehidupan. Aku tidak menyangka bahwa wanita itu sebenarnya masih hidup. Setelah mengatakan hal seperti ini, energi hitam yang cukup agung pun menyebar dari dalam tubuh sosok bayangan hitam tersebut dan kemudian menabrak penjelajahan fluktuasi energi mental milik Soyen. Hal ini membuat energi mental Soyen itu kembali masuk ke dalam tubuhnya. Soyen pun tiba-tiba saja membuka mata dengan penuh keterkejutan dan kemudian dia pun terbatuk. Apakah ini kekuatan dari setengah dewa jahat? Pandangan mata dari Soyen telah berubah menjadi sangat jelek ketika dia merasakan kekuatan mentalnya dihantam oleh energi berwarna hitam yang harus membuatnya tertarik kembali ke dalam tubuhnya. Soyen pun ingat bahwa ini mungkin kekuatan yang dikatakan oleh Luluan sebelumnya. Detik berikutnya tubuh dari Luluan mendekati Soyen dan kemudian dia mengatakan, bagus sekali, kau mampu menggabungkan kedua simbol prasasti kehidupan itu. Akhirnya, simbol prasasti kehidupan dari Sendong menjadi lengkap. Soyen kemudian berterima kasih banyak kepada Luluan, dan selanjutnya pandangan mata dari Soyen melihat ke arah Sun-Er yang sedang duduk bersila sambil memejamkan matanya. Hal itu membuat Soyen tiba-tiba saja mengatakan, Sun-Er, Luluan kemudian mulai menenangkan Soyen. Tenanglah, kau tidak perlu khawatir. Dia saat ini sedang mewarisi gulungan tubuh bela diri dari Zhou Yuan. Namun Soyen, tahukah dirimu kenapa orang-orang dari Istana Seribu Besar sangat menginginkan Zhou Yuan? Bahkan jika rumahnya telah terjatuh dan tidak lagi berada di dalam domain manusia, mereka, orang-orang dari Istana Seribu Besar, masih ingin menghabiskan banyak uang untuk mengirimkan kalian ke dalam tempat ini. Luluan mengatakan hal seperti ini sambil mengeluarkan dua gulungan di telapak tangannya. Soyen kemudian menyimpan simbol kuno dari prasasti kehidupan yang berada di telapak tangannya untuk kembali ke dalam istana Niwan di dalam tubuhnya. Dan kemudian Soyen pun mengatakan, Senior, sebenarnya sejak tadi aku juga ingin menanyakan hal seperti ini. Senior Zhou Yuan telah meninggal dan tidak mungkin Raja Iblis yang berada di dalam
Istana Seribu Besar menginginkan teknik yang dia tinggalkan. Bagaimanapun juga, teknik seperti itu tidak banyak berguna bagi mereka. Pada saat ini, setelah Soyen mampu menggabungkan simbol prasasti kehidupan, dia setidaknya mampu menciptakan 200.000 segel inti. Namun, level kekuatan dari Soyen masih jauh untuk mencapai Master Kaisar. Meskipun begitu, 200.000 segel inti itu membuat Soyen mampu melawan seorang reinkarnasi kedua dengan mudah. Sementara Luluan kemudian berkata dengan penuh arti kepada Soyen, setelah ras jahat yang bernama klan Suji Xuan Gui dihancurkan oleh Zhou Yuan, saat itu ada raja tingkat merah yang memasuki istana Wufu ini, dan seluruh kekuatan yang ditinggalkan Zhou Yuan digunakan untuk berurusan dengan orang itu, lalu menyebabkan situasi yang tidak terduga. Alasan kenapa orang-orang dari Istana Seribu Besar memikirkan hal seperti ini adalah karena 3 karakter pelaksana Raja Iblis di dalam Istana Seribu Besar. Setelah kau mampu mencapai tingkat Raja Pembunuh Iblis, maka kau akan diberikan sesuatu yang disebut Perintah Pembunuh Iblis. Itu mungkin hanyalah jejak energi atau selembar kertas. Bahkan aku tidak tahu pastinya. Namun yang ku tahu hanyalah Perintah Pembunuh Iblis ini di tangan dari banyak Raja Pembunuh Iblis merupakan sebuah kunci untuk membuka item ilahi tertentu di dalam Istana Seribu Besar. Setelah mengatakan hal seperti ini, Luluan melambaikan tangannya dan kemudian kotak berwarna hijau kini telah muncul di telapak tangan tersebut. Luluan menyerahkan pada Soyen sambil mengatakan, ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Zhou Yuan. Dikatakan bahwa di dalamnya ada perintah pembunuh iblis, tapi aku tidak bisa membukanya untuk saat ini. Ambillah dan simpanlah untuk dirimu sendiri. Soyen raut wajahnya penuh perubahan dan kemudian dia berkata, senior. Selanjutnya, Luluan pun menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, bersiaplah, aku akan mengubah diriku sendiri menjadi simbol jalan kaisar dan kemudian membantu dirimu untuk maju ke level Master Kaisar. Tanpa persetujuan dari seorang Soyen, tiba-tiba saja tubuh dari Luluan melayang ke udara dan kemudian kilau cahaya yang berwarna hijau ini telah dipancarkan dari dalam tubuhnya yang membuat ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Orang-orang di luar sana ketika menyaksikan pemandangan seperti ini hanya bisa mengatakan, sebenarnya itu adalah Soyen. Mereka tahu bahwa kali ini Soyen merupakan orang terpilih yang bisa memasuki bagian terdalam dari Istana Wufu dan mendapatkan harta teragung yang berada di dalamnya. Tubuh dari Luluan yang telah melayang di udara, tangannya membentuk sebuah segel tertentu dan kemudian seluruh energi yang berada di dalam Istana Wufu ini bergejolak dengan hebat. Luluan kemudian mengatakan, dengan jiwaku, aku merubah diriku sendiri menjadi simbol formasi tangga emas. Keluarlah. Energi hijau yang telah keluar dari dalam tubuh Luluan secara perlahan membentuk sebuah simbol kuno yang cukup misterius dan kemudian Luluan kali ini mengatakan, jalan kaisar telah terungkap. Soyen, selanjutnya terserah pada dirimu. Zhou Yuan, aku akan menemani dirimu meninggalkan dunia ini. Simbol cahaya keemasan yang tidak terhitung jumlahnya langsung menyala di dalam tubuh Luluan dan kemudian tubuh Luluan sendiri secara bertahap berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan dia pun menghilang dari dunia ini. Meskipun begitu, ada sebuah senyuman tipis yang cukup lega ketika Luluan melihat pada Soyen. Soyen pun ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa memberikan hormat dan kemudian dia berkata, senior, sampai jumpa lagi di masa depan. Simbol-simbol emas yang dikeluarkan dari dalam tubuh Luluan kini telah langsung berubah menjadi tangga emas berjumlah 100. Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengatakan, apakah ini ujian untuk menjadi Master Kaisar formasi pertempuran? Sepertinya aku memang harus melewati tangga ilahi ini. Tanpa ragu lagi, Soyen pun melangkahkan kakinya dan menginjak tangga pertama. Tiba-tiba, pung! Kekuatan yang sangat panas membakar seluruh organ dalam tubuh Soyen. Hal ini menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Namun Soyen tidak menyerah. Dia pun menuju langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Dan itu menjadi semakin berat saja.
apabila Soyen benar-benar mencapai langkah ke-100, maka dia akan lolos menjadi Master Kaisar Pertempuran. Dan mungkin kekuatannya akan jauh lebih menakutkan jika dibandingkan dengan Luluan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar berhasil melewati tangga berwarna emas ini dan kemudian menjadi seorang Master Kaisar Formasi Pertempuran? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kaprol Shop. Kita lanjut bahas PTTH Kaisar Api episode 604. Oke, lah gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lusinan orang yang berada di luar sana sekarang telah menatap ke arah Soyen yang mulai menaiki tangga berwarna emas dengan penuh kesusahan. Orang-orang itu kemudian mengatakan, Soyen ini benar-benar gila. Tidak heran jika dirinya mampu melenyapkan begitu banyak ras jahat pada usia yang masih sangat muda dan juga kekuatan yang hanya mencapai setengah reinkarnasi. Meskipun mereka tidak tahu apa itu namanya tangga jalan kaisar, tapi mereka bisa mencium kekuatan yang membuat tubuh mereka semuanya menjadi gemetaran. Dan mereka saat ini paham penerima manfaat terbesar dari perjalanan sekarang adalah Soyen. Tapi karena tindakan heroik dari Soyen sebelumnya, mereka tidak memiliki kecemburuan sama sekali. Meskipun Soyen telah mendapatkan peluang terbesar di dalam istana Bufu, tapi mereka juga mendapatkan berbagai harta yang cukup luar biasa. Waktu pun terus berlalu dan tidak diketahui berapa lama Soyen akan berhasil mencapai ke puncak jalan kaisar berwarna emas itu. Detik berikutnya, pum! Sebuah ledakan tiba-tiba saja terdengar. Tubuh dari Soyen kali ini telah dikelilingi oleh cahaya keemasan yang sangat misterius. Di saat yang sama, seluruh istana Bufu ini bergetar dengan cara yang hebat dan berbagai energi menjadi sangat gelisah. Dan saat ini Soyen telah berhasil mencapai tangga ke-100. Dia pun secara resmi dinobatkan menjadi Master Kaisar Formasi Pertempuran. Tidak lama kemudian, energi hitam yang sangat menakutkan juga telah muncul di tempat ini akibat tertarik oleh fluktuasi energi yang dipancarkan Soyen barusan. Seolah-olah jejak energi hitam itu seperti iblis yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Feng Qin dari klan Tianfeng secara spontan dia mengatakan, sial, itu seharusnya merupakan aura dari ras jahat asing yang tersisa di dalam tempat ini tanpa perlindungan dari kekuatan senior Zhou Yuan dan juga wanita barusan. Seharusnya kekosongan ini tidak lagi bisa menekan kekuatan dari ras jahat asing tersebut. Satu demi satu, bayangan gelap mulai terbangun dan juga datang ke tempat ini yang membuat banyak orang termasuk Feng Qin menjadi cukup ketakutan. Tanpa ragu lagi, Feng Qin pun segera berkata, ini buruk. Bayangan langit Phoenix. Dalam sekejap saja, dari dalam tubuh Feng Qin langsung mengeluarkan aura yang sangat mengerikan, dan itu pun berubah menjadi bayangan Phoenix raksasa yang membentangkan sayapnya dengan cara yang sangat lebar. Hal itu membawa kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan berbagai hal di tempat ini. Feng Qin mulai melambaikan tangannya dan kemudian Phoenix raksasa itu melesat ke arah depan untuk memberikan serangan terhadap sosok-sosok bayangan hitam yang telah muncul. Pada akhirnya, satu persatu, sosok-sosok bayangan hitam kini telah hancur. Menyaksikan tindakan dari seorang Feng Qin, berbagai pemuda yang berada di belakangnya juga cukup senang dan kemudian mereka kali ini mengatakan, apakah itu berhasil? Jika begitu, kita juga tidak boleh kalah. Tanpa ragu lagi, pemuda-pemuda tersebut juga langsung mengeluarkan kekuatan dari dalam tubuh masing-masing untuk berubah menjadi berbagai jenis senjata yang kemudian juga dilemparkan, dan hal seperti ini menghancurkan sosok-sosok bayangan hitam yang juga telah muncul barusan. Namun anehnya, sosok-sosok bayangan hitam tersebut sepertinya tidak memiliki sebuah pemikiran. Mereka tidak melakukan perlawanan sama sekali dan bisa dengan mudah dihancurkan oleh kelompok Feng Qin dan juga yang lain. Meskipun tubuhnya telah hancur, tapi sosok-sosok bayangan hitam telah berubah
menjadi bintik cahaya hitam dan kemudian mengalir ke sebuah tempat tertentu. Tidak lama kemudian Sun Er segera terbangun dari retreatnya dan kemudian dia mendekat pada Soyen lalu mengatakan, "Kakak Soyen." Soyen pun segera menoleh pada istrinya dan kemudian dia sambil tersenyum mengatakan, "Sun Er, akhirnya kau keluar juga dari retreatmu." Setelah berkata seperti ini, Soyen melambaikan tangan. Kekuatan mental yang luar biasa kini telah langsung berubah menjadi sinar cahaya emas dan kemudian selanjutnya hal seperti itu menghancurkan bintik-bintik cahaya hitam yang telah mengalir ke tempat tertentu tersebut. Sun Er kembali melihat pada Soyen dan kemudian dia mengatakan, "Kakak Soyen, orang yang tersembunyi di dalam kegelapan itu sangatlah kuat." Soyen kemudian mengatakan, "Kau benar, orang itu adalah sosok bayangan hitam yang telah menyerang kita sebelumnya. Sun Er, kita berdua harus bisa sekuat tenaga menahan pergerakan dari orang itu. Jika tidak, maka Feng Qin dan juga yang lainnya, mereka pasti tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini." Sun Er kemudian menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah kakak Soyen, selama aku selalu bersama dengan dirimu, maka aku akan menuruti apa kata dari kakak Soyen." Bintik-bintik cahaya hitam yang telah mengalir ke tempat tertentu di dalam kegelapan tiba-tiba saja mulai menggeliat dan kemudian seolah-olah hal seperti ini akan segera berubah menjadi sosok yang besar. Pandangan mata dari Soyen bersama dengan Sun Er telah dipenuhi dengan sebuah antisipasi dan kemudian Soyen pun mengeluarkan kotak berwarna biru, pemberian dari Luluan, dan kemudian dia berkata pada Feng Qin, "Ini merupakan harta karun dari istana Wufu ini. Feng Qin, bawalah kembali kotak ini menuju istana 1000 besar. Leng Luochen pasti akan senang ketika dia melihat kau kembali dengan membawa benda ini. Jika tidak, mungkin kau tidak akan pernah lolos dari nasib buruk dalam perjalanan ini." Setelah mengatakan hal seperti itu, Soyen pun melemparkan kotak berwarna biru kepada Feng Qin. Dan detik berikutnya, pandangan mata dari Soyen kembali melihat ke arah bintik-bintik cahaya hitam yang terus mengalir ke dalam kegelapan. Fluktuasi energi yang berada di dalam kegelapan itu telah menjadi semakin menakutkan saja. Sesuatu yang berada di dalam kotak berwarna biru adalah hal yang diinginkan oleh Leng Luochen, dan saat ini mungkin hanya dia yang mampu membuka kotak tersebut. Beberapa pemuda yang berada di belakang dari Feng Qin tiba-tiba saja berteriak, "Soyen, tindakanmu ini benar-benar merendahkan kita. Bagaimanapun juga, kita ini merupakan pemuda-pemuda terbaik dan juga bagian dari kekuatan utama di dalam dunia manusia. Kenapa kau mengatakan hal seperti itu dan mengusir kita semuanya? Seolah-olah kau benar-benar meremehkan kekuatan kita dan tidak mampu melawan ras jahat asing yang berada di dalam tempat ini." Mendengarkan hal seperti itu, Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sementara Sun Er tiba-tiba saja mengatakan, "Jika kalian semuanya tidak segera pergi dari dalam tempat ini, maka kalian akan tinggal selamanya. Bagaimanapun juga saat ini kalian tidak memiliki api suci. Bagaimana caranya kalian akan menghadapi kekuatan ras jahat asing? Tetap tinggal di dalam tempat ini hanya akan menambahkan beban bagi kakak Soyen." Mendengarkan ucapan dari seorang Sun Er membuat para pemuda barusan raut wajahnya terlihat sangat jelek. Bagaimanapun juga yang dikatakan Sun Er memanglah sebuah kebenaran. Mereka tidak memiliki api suci yang menjadi musuh bebuyutan bagi kekuatan ras jahat asing. Hanya dengan kekuatan biasa tidak akan pernah mampu mengatasi kekuatan ras jahat asing tersebut. Detik berikutnya, pandangan mata dari Soyen yang masih terfokus pada tempat gelap yang berada di depan sana. Tiba-tiba saja dia mengatakan, "Keluarlah, mau sampai kapan kau bersembunyi dengan cara seperti itu? Aku cukup penasaran. Kau itu sebenarnya raja yang mana dari ras jahat asing?" Mendengarkan kata-kata dari seorang Soyen, sosok bayangan hitam ini telah melangkahkan kakinya dengan cara yang cukup santai. Dan kemudian sosok bayangan hitam itu pun berkata secara perlahan, "Hanya kekuatan yang berada di puncak setengah reinkarnasi dan juga seorang wanita yang memiliki simbol reinkarnasi tapi belum menyentuh kekuatan reinkarnasi. Kau benar-benar memiliki kepercayaan diri yang sangat besar untuk melawan diriku." Sosok yang menggunakan jubah berwarna hitam kini telah langsung mengungkapkan dirinya. Kemudian fluktuasi energi yang berada di dalam tubuhnya sangat mengerikan.
tersebar di dalam seluruh tempat ini. Hal itu membuat orang-orang menjadi ketakutan dan kemudian mereka secara spontan mengatakan, "Raja peringkat merah, bagaimana bisa? Tempat ini merupakan istana Wufu. Bagaimana mungkin raja-raja asing bisa masuk ke dalam tempat ini?" Salah satu pemuda yang lainnya tiba-tiba saja menimpali, "Kalian semuanya jangan takut, kita ini menang jumlah. Bagaimanapun juga, setelah kita menggabungkan kekuatan, mungkin kita akan bisa membunuh raja itu sepenuhnya. Maju!" Pria yang baru saja berbicara ini, kekuatannya berada di level reinkarnasi, dan kemudian dia pun segera maju bersama dengan rekannya untuk memberikan serangan pada sosok yang menggunakan jubah hitam tersebut. Menyaksikan hal seperti itu, sosok berjubah hitam hanya melihatnya dengan cara yang cukup sinis dan kemudian dia mengatakan, "Sebenarnya kau mencari kematianmu sendiri." Tanpa ragu lagi, sosok berjubah hitam ini melambaikan tangannya, kekuatan hitam yang luar biasa keluar dan kemudian menghantam tubuh dari pemuda yang baru saja akan menyerang dirinya. Tidak butuh waktu yang lama, tubuh dari pemuda itu dihancurkan menjadi ketiadaan. Menyaksikan adegan seperti ini membuat orang-orang lainnya, termasuk Feng Qin, menjadi sangat ketakutan. Bahkan orang yang berada di level reinkarnasi mampu dihancurkan tanpa sisa hanya dengan satu gerakan. Sosok berjubah hitam kemudian kembali mengatakan, "Kalian semuanya tidak perlu buang-buang waktu. Ini merupakan dunia luar, bukan lagi dunia 1000 besar. Dan sekarang kalian akan memberikan penghormatan kepada setengah dewa jahat ini dengan tubuh dan juga darah kalian. Tinggallah di tempat ini untuk selamanya." Energi iblis berwarna hitam yang sangat kental dikeluarkan dari dalam tubuh sosok kurus tersebut, dan kemudian hal itu pun membentuk energi pelindung di seluruh tempat ini yang tidak akan pernah membiarkan satupun orang bisa keluar dari dalam istana Wufu. Zhou Yan kemudian melihat pada Feng Qin dan juga yang lainnya sambil berkata, "Apakah sekarang kalian semuanya sudah mengerti maksud dari kata-kataku sebelumnya?" Feng Qin dan juga para pemuda yang berada di belakangnya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Apabila sejak awal mereka percaya dengan kata-kata Zhou Yan, mungkin mereka bisa kabur pada saat itu. Tapi sekarang sepertinya sudah terlambat. Sementara Zhou Yan yang menyaksikan raut wajah penuh ketakutan dari Feng Qin dan juga yang lainnya itu hanya bisa mengatakan, "Kalian semuanya pergi dari dalam tempat ini, melewati lorong yang berada di belakang istana kristal. Sementara aku dan juga Sun Er akan menahan orang itu." Feng Qin kemudian segera mengatakan, "Tapi Zhou Yan." Zhou Yan pun menggelengkan kepalanya, "Tidak ada tapi-tapian, cepat pergi." Feng Qin hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia bersama dengan para pemuda yang berada di belakangnya ini telah langsung meluncur dengan sangat cepat menuju sebuah lorong yang berada di belakang istana kristal. Menyaksikan hal seperti itu, sosok berjubah hitam hanya bisa mengatakan, "Kalian sebenarnya ingin lari kemana? Sejak zaman kuno hingga saat ini, tidak pernah ada satupun orang yang lolos dari telapak tangan Xuan Yin raksasa. Karena ini sebenarnya merupakan raja dari raja asing yang bernama Xuan Yin raksasa dan kekuatannya setengah dewa jahat. Jika dalam kekuatan manusia, mungkin dia telah mencapai reinkarnasi keempat dan akan menyentuh reinkarnasi kelima. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan dipancarkan dari dalam tubuh Raja Xuan Yin raksasa ini. Dan kemudian dia pun berkata, "Tetaplah berada di dalam tempat ini semuanya. Jangan pernah berpikir untuk bisa melarikan diri dari diriku." Sebuah telapak tangan telah diangkat dan kemudian hal itu berubah menjadi ular hitam yang sangat besar lalu meluncur ke arah kelompok dari Feng Qin. Pergerakan dari ular hitam itu benar-benar sangat cepat. Hal ini membuat Zhou Yan segera berteriak, "Semuanya, tambahkan kecepatan!" Feng Qin saat ini telah sampai di lorong yang dimaksud oleh Zhou Yan. Sementara orang-orang yang berada di belakangnya pergerakannya cukup lelet. Hal seperti itu membuat Feng Qin hanya bisa berkata dengan raut wajah yang terlihat sangat jelek, "Sial, semuanya terlambat." Tidak butuh waktu yang lama, ular hitam itu pun membuka mulutnya lebar-lebar
dan kemudian satu persatu orang yang merupakan kelompok dari Pengkin saat ini telah langsung ditelan oleh ular itu. Menyaksikan hal seperti ini membuat Soyen dan juga Pengkin cukup bersedih, tapi mereka tidak mampu memberikan bantuan apapun. Jika Soyen bergerak, maka Raja Xuan Yin raksasa juga akan bergerak untuk menahan Soyen. Namun detik berikutnya, Pengkin dan juga beberapa orang yang masih tersisa buru-buru memasuki lorong tersebut dan meninggalkan tempat ini. Saat menyaksikan hal seperti itu, Raja Xuan Yin raksasa akan melakukan pergerakan, namun dia langsung ditahan oleh Soyen. Hal ini membuat Raja Xuan Yin raksasa melambaikan tangan dan kemudian ular hitam telah kembali berubah menjadi energi hitam yang masuk ke dalam tubuhnya. Pandangan mata dari Xuan Yin raksasa ini melihat ke arah Soyen dan kemudian dia mengatakan, "Kenapa kau harus melindungi mereka dengan melakukan begitu banyak perjuangan yang konyol seperti ini? Bukankah kau pernah mendengar pepatah dari dunia, bagaimanapun juga semut hanyalah seekor semut?" Alasan kenapa Raja Xuan Yin raksasa ini sangat percaya diri, bagaimanapun juga dia berada di kekuatan setengah dewa jahat, sementara Soyen hanya berada di kekuatan puncak setengah reinkarnasi. Namun Soyen sendiri tidak takut sama sekali dengan ancaman dan juga kata-kata Raja Xuan Yin raksasa ini. Soyen kemudian mengeluarkan fluktuasi kekuatan dari dalam tubuhnya sebagai bentuk perlawanan pada Raja Xuan Yin raksasa. Menyaksikan hal seperti itu, Raja Xuan Yin raksasa hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Semut yang bodoh pada akhirnya akan membayar harga untuk ketidaktahuan mereka tentang kekuatan ini. Setelah aku berhasil menangkapmu, maka aku akan memakanmu secara perlahan." Raja Xuan Yin raksasa mengangkat telapak tangannya dan kemudian seluruh tempat ini bergetar dengan cara yang luar biasa. Pusaran lubang hitam juga telah dimunculkan dan itu mengandung fluktuasi energi penghancur. Tampaknya Raja Xuan Yin raksasa akan segera melenyapkan Soyen dan juga Sun Er di dalam tempat ini. Sun Er tiba-tiba saja mengaktifkan kekuatan di dalam tubuhnya. Segel reinkarnasi 9 dewa api yang mendalam. Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan keemasan pun keluar dan kemudian hal seperti ini berubah menjadi gagak emas yang berdiri dengan gagah di belakang dari Sun Er. Fluktuasi dari gagak emas itu bahkan menyebarkan dan juga memurnikan banyak energi jahat yang telah dikeluarkan Raja Xuan Yin raksasa dari dalam lubang hitam di depan sana. Raja Xuan Yin raksasa ketika menyaksikan adegan seperti ini hanya tersenyum dan kemudian dia berkata, "Tidak kusangka bahwa sebenarnya kau memiliki api suci peringkat ke-8. Sungguh kekuatan yang cukup tirani. Namun, biarkan aku mencoba kekuatan api suci milikmu." Setelah mengatakan hal seperti ini, Raja Xuan Yin raksasa mengeluarkan kekuatan hitam pekat dari dalam tubuhnya. Dan kemudian itu menimbulkan tekanan yang benar-benar berat pada tubuh Sun Er dan juga Soyen. Raut wajah Sun Er saat ini telah berubah menjadi sangat jelek. Sementara Soyen segera mengatakan, "Sun Er, biarkan aku yang melawan orang ini." Sun Er pun hanya bisa menganggukkan kepalanya, sementara Soyen langsung membentuk segel di tangannya sambil berkata, "Formasi sihir surga." Tidak butuh waktu yang lama, prasasti kehidupan yang berada di dalam tubuh Soyen langsung diaktifkan. Dan kemudian prasasti kehidupan itu memancarkan sebuah sinar cahaya emas yang kali ini menyebar keluar dari tubuh Soyen, lalu membentuk sebuah formasi yang berwarna emas. Seluruh istana Wufu kini telah bergetar dengan hebat setelah Soyen mengeluarkan formasi berwarna emas tersebut yang bernama Formasi Sihir Surga. Di sisi lain, pandangan mata dari Raja Xuan Yin raksasa tiba-tiba saja menyusut dan dia hanya bisa mengatakan, ini sebenarnya mustahil." Berbagai kenangan dari masa lalu masih tergambar jelas di dalam benak Raja Xuan Yin raksasa. Bertahun-tahun yang lalu, dia hanyalah orang yang tidak mencolok di antara ras jahat asing. Setelah Raja Zhou Yuan membunuh seluruh anggota inti dari klan Xuan Gui, hal itu membuat Raja Xuan Yin raksasa ini peringkatnya naik menjadi level Raja Merah. Dan kemudian dia memiliki ambisi yang sangat besar. Dirinya pun berniat untuk melakukan penyerangan
pada istana Wufu, tapi secara tidak terduga, pasukan yang telah dia pimpin dikalahkan oleh Raja Zhou Yuan. Jika Raja Xuan Yin raksasa ini tidak memiliki hal tertentu untuk bisa melindungi dirinya, mungkin saat itu dia juga sudah mati di tangan Raja Zhou Yuan. Pada akhirnya, Raja Xuan Yin raksasa memilih untuk mundur dan juga menghilang. Namun, ketika dia muncul kembali, kekuatannya telah langsung melonjak menjadi setengah dewa jahat. Orang ini bisa dianggap sebagai generasi yang cukup berbakat di antara ras jahat asing. Yang masih tergambar dengan jelas adalah ketika dia memimpin pasukan saat itu untuk menyerang istana Wufu, bukan karena kekuatan Zhou Yuan yang murni mengalahkan dirinya, tapi kekuatan formasi berwarna emas yang dimiliki oleh Luluan. Hal itu melemahkan kekuatan yang berada di dalam tubuhnya sehingga Raja Zhou Yuan mampu memberikan sebuah pukulan terakhir. Kekuatan hitam yang dikeluarkan dari dalam tubuh Raja Xuan Yin raksasa ini langsung berubah menjadi piton raksasa. Namun piton itu juga segera hancur ketika bersentuhan dengan sinar cahaya emas yang dikeluarkan oleh formasi sihir surga milik dari Zhou Yan. Raja Xuan Yin raksasa dengan penuh keheranan dan juga sedikit ketakutan, dia pun berkata, "Bocah sialan, kenapa kau bisa mengendalikan formasi ini?" Sebuah ketakutan saat ini telah muncul di dalam hati dari Raja Xuan Yin raksasa. Dia tidak pernah bisa melupakan kejadian pada saat itu. Zhou Yan hanya tersenyum dan kemudian dia menimpali, "Bukankah kau sebenarnya sudah tahu? Tapi kenapa kau masih menanyakan hal yang tidak penting?" Raja Xuan Yin raksasa tiba-tiba saja menimpali perkataan dari Zhou Yan. Ini benar-benar mengejutkan. Tapi bahkan jika kau telah mendapatkan warisan dari Luluan, hanya dengan kekuatanmu yang saat ini, kau masih tidak akan bisa mengalahkan diriku. Raja Xuan Yin raksasa menekan ketakutan di dalam hatinya dan kemudian dia pun menggigit ujung jarinya lalu membentuk sebuah segel tertentu. Cahaya biru kini telah muncul dari dalam tubuhnya dan hal seperti ini membuat cahaya keemasan milik Zhou Yan menunjukkan fluktuasi kegelisahan. Pandangan mata Zhou Yan telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia berkata pada Sun Er yang berada di sebelahnya, "Sepertinya orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Jika dia berada di tingkat Raja Merah biasa, mungkin dengan kekuatan gabungan kita berdua akan mampu melenyapkan dia dengan mudah." Tapi cahaya biru yang keluar di telapak tangannya itu benar-benar membuat formasi sihir surgaku bergetar dengan cara yang aneh. Sun Er kemudian berkata, "Kakak Zhou Yan, bagaimana ini?" Karena Sun Er sekarang juga bisa merasakan penggunaan segel reinkarnasi dan juga api suci miliknya telah mencapai batas yang bisa ditanggung oleh tubuh Sun Er. Zhou Yan pun memandangi istrinya dan kemudian dia menimpali, "Coba pinjamkan aku kekuatan dari api suci milikmu dan biarkan aku yang mencobanya." Mendengarkan ucapan dari Zhou Yan membuat Sun Er menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Baiklah." Tanpa ragu lagi Sun Er memberikan gagak emas pada seorang Zhou Yan. Formasi sihir dari surga merupakan salah satu formasi yang telah diciptakan oleh Luluan. Dan itu mampu menangani kekuatan dari tingkat dewa setengah jahat ketika berada di puncaknya. Tapi kali ini Zhou Yan hanya bisa menampilkan 330.000 segel inti saja. Meskipun dikombinasikan dengan kekuatan api suci, hal itu tidak masalah untuk memenjarakan Raja Xuan Yin raksasa. Tapi untuk bisa benar-benar mengalahkan, Zhou Yan tidak yakin dengan hal ini. Detik berikutnya, setelah Sun Er memberikan gagak emas pada Zhou Yan, hal itu membuat Zhou Yan segera mengatakan, "Aku saat ini akan melakukan penggabungan api suci dan semoga saja penggabungan api suci yang membentuk simbol suci tidak mengecewakan diriku." Raja Xuan Yin raksasa mengandalkan kekuatan cahaya biru yang berada di tangannya untuk melakukan beberapa gerakan pamungkas. Dan kali ini cahaya keemasan yang tersebar dari formasi emas milik Zhou Yan telah langsung berubah menjadi pedang emas yang sangat besar. Zhou Yan pun tanpa ragu-ragu lagi melambaikan tangannya dan kemudian pedang emas itu meluncur dengan sangat cepat menuju Raja Xuan Yin raksasa. Energi langit dan bumi yang berada di seluruh istana Wufu ini bergetar dengan cara yang luar biasa. Hal itu membuat raut wajah Raja Xuan Yin raksasa menjadi sangat jelek.
Raja Xuan Yin raksasa kemudian mengatakan, sungguh kekuatan yang cukup tirani. Kau benar-benar mampu mengendalikan formasi dari Luluan sampai level sejauh ini. Aku Xuan Yin raksasa mengakui bahwa kau merupakan orang terkuat yang pernah aku temui semenjak diriku dipromosikan menjadi peringkat setengah dewa jahat. Tapi kali ini kekuatanmu tidak akan pernah mengalahkan diriku. Kekuatan biru yang berada di telapak tangan dari Raja Xuan Yin raksasa tiba-tiba saja berubah menjadi sebuah simbol-simbol aneh seperti mata, dan totalnya ada 12. Soyen sebenarnya cukup penasaran, dan kemudian ketika Soyen melihat pada salah satu mata, rasa pusing kini telah menimpa ke dalam benaknya. Bahkan jiwa dari Soyen seolah-olah bergetar akibat kemunculan 12 mata tersebut. Soyen pun mengabaikan rasa pusing seperti ini dan kemudian dia berkata, aku akan mulai penggabungan api suci ini. Karena Soyen tahu hanya mengandalkan pedang suci berwarna emas dan juga kekuatan dari formasi tidak cukup untuk mengalahkan Raja Xuan Yin raksasa. Detik berikutnya Soyen telah mengambil sebuah keputusan. Dia duduk dengan tenang di udara dan kemudian tidak peduli seberapa bergetar dan juga bergejolaknya seluruh tempat ini. Soyen mengeluarkan kekuatan jiwa dan juga mantra api dari dalam tubuhnya yang langsung berubah menjadi kuali api kecil. Fluktuasi yang sangat kuat disebarkan dari dalam kuali kecil tersebut membuat pandangan mata Raja Xuan Yin raksasa terlihat dipenuhi dengan sedikit ketakutan karena dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat mengerikan. 5 api suci ini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen, dan jika ditambahkan dengan milik Sun Er itu berarti ada 6 api suci. Soyen pun mulai memadatkan simbol suci menggunakan 6 api suci ini yang telah digabungkan dengan kekuatan dari mantra api. Raja Xuan Yin raksasa tiba-tiba saja berteriak dengan keras, aku akan membuat kalian berdua tinggal di dalam tempat ini selamanya. 12 mata yang telah dikeluarkan Raja Xuan Yin raksasa ini telah memancarkan sebuah energi yang cukup aneh, dan hal itu memberikan tekanan yang luar biasa kepada pedang emas milik Soyen dan juga formasi emas miliknya. Saat ini berbagai retakan telah muncul di dalam pedang emas tersebut dan mungkin tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Begitu pedang emas hancur dan juga formasinya hancur, maka kehidupan dari Soyen dan juga Sun Er dalam bahaya besar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen mampu membentuk simbol suci menggunakan 6 api suci? Dan mungkinkah dia juga mampu mengalahkan Raja Xuan Yin raksasa ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 605. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raut wajah dari Sun Er telah berubah secara drastis ketika dia telah melihat cahaya biru yang berubah menjadi mata di telapak tangan dari Xuan Yin raksasa. Hal itu membuat Sun Er tiba-tiba saja mengatakan, apakah sebenarnya itu adalah leluhur 12 mata yang merupakan senjata jahat dari ras jahat asing? Kekuatan semacam ini bukan sesuatu yang bisa kita lawan dengan mudah. Pandangan mata dari Sun Er kemudian melihat pada Soyen yang masih terfokus untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba saja Soyen yang saat ini telah mengeluarkan kuali kecil dari mantra api. Hal itu mengeluarkan suara dengungan yang cukup keras. 6 api suci yang juga dikeluarkan Soyen semuanya telah langsung berubah menjadi simbol suci. Hal itu berputar-putar di sekitar tubuh dari Soyen. Detik berikutnya Soyen pun sedikit memasukkan kekuatan dari 6 simbol suci tersebut ke dalam kuali kecil yang berada di hadapannya sambil berteriak, dengan kekuatanku mantra api, bentuklah api teratai reinkarnasi amarah Buddha 6 warna. Dengan menggunakan kekuatan jiwa dan juga doki miliknya, Soyen mengendalikan kuali kecil yang merupakan perubahan mantra api tersebut untuk membentuk api teratai amarah Buddha 6 warna. Tidak butuh waktu yang lama,
Saat ini, api teratai 6 warna pun langsung terbentuk. Meskipun level kekuatan ini sudah cukup untuk bisa memusnahkan reinkarnasi peringkat 2, tapi untuk melawan dewa jahat sepertinya kekuatannya masih belum cukup. Maka dari itu, Soyen akan menggunakan api teratai 6 warna ini untuk serangan pertama demi bisa bertahan, dan selanjutnya dia akan membentuk serangan yang jauh lebih kuat. Namun Soyen belum memiliki inisiatif untuk melemparkan api teratai 6 warna. Dia melakukan hal ini hanya untuk berjaga-jaga. Selanjutnya, Soyen kembali terfokus untuk mengendalikan 6 simbol suci yang telah diubah oleh api suci. Soyen pun memasukkan 6 simbol suci itu sepenuhnya ke dalam kuali kecil, dan kali ini gelombang perlawanan yang luar biasa bisa dirasakan oleh Soyen. Hal itu benar-benar menolak penggabungan Soyen ini. Raut wajah dari Soyen telah berubah menjadi sangat jelek, dan kemudian dia mengatakan, "Sial, pasti ada yang salah tentang hal ini." Soyen hanya bisa mengerutkan keningnya, dan detik berikutnya dia kembali mengeluarkan kekuatan jiwa yang luar biasa, mencoba menemukan di mana letak kesalahannya. Di sisi lain, Xuan Yin raksasa yang sudah dipenuhi kemarahan sekarang telah menggunakan kekuatan mata yang berada di telapak tangannya untuk meledakkan sinar yang cukup terang dengan kekuatan jahat yang ekstrim. Xuan Yin raksasa kemudian berteriak, "Hancurkan pedang ini!" Tanpa ragu lagi, Dyar! Kekuatan ekstrim tersebut benar-benar menghancurkan pedang emas milik Soyen. Bahkan seluruh tempat ini dan juga kekosongannya mulai runtuh. Formasi sihir surga milik Soyen untuk sekarang juga telah hancur. Xuan Yin raksasa ketika menyaksikan hal seperti itu tertawa terbahak. "Sekarang kau ingin menggunakan apa untuk bisa melawan diriku?" Sun ketika menyaksikan hal seperti ini, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius. Bagaimanapun juga, apa yang dilakukan Soyen belum selesai, dan Sun mau tidak mau harus melawan serangan lanjutan dari Xuan Yin raksasa. Tanpa ragu lagi, dia pun kembali mengeluarkan kekuatan emas dari dalam tubuhnya yang kemudian berubah menjadi 9 gagak emas. Hal itu langsung diluncurkan ke arah Xuan Yin raksasa tersebut. Menyaksikan serangan dari Sun membuat Xuan Yin raksasa menunjukkan penghinaan di raut wajahnya, dan kemudian dia berkata, "Hanya seekor semut ingin melawan diriku." Dia dengan cara yang cukup santai melambaikan tangan, dan kemudian sebuah kekuatan yang misterius kembali dikeluarkan dari dalam mata yang berada di telapak tangannya. Lalu, Dyar! 9 gagak emas hancur menjadi berkeping-keping. Bahkan tubuh dari Sun sampai terdorong ke belakang, dan kemudian auranya ini menjadi melambat. Segel reinkarnasi yang berada di dahi dari Sun mulai berdetak dengan kencang. Jelas saat ini Sun telah benar-benar memaksakan penggunaan segel reinkarnasi tersebut. Menyaksikan bahwa Sun sedang dalam bahaya, hal itu membuat Soyen lalu berkata, "Api teratai amarah Buddha 6 warna, tunjukkan pesonamu." Tanpa ragu lagi Soyen melemparkan api teratai tersebut, dan kemudian melesat dengan sangat cepat menuju tubuh dari Xuan Yin raksasa. Menyaksikan hal seperti ini, Xuan Yin raksasa hanya menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia kembali menggunakan kekuatan mata yang berada di telapak tangannya. Tanpa ragu lagi, kekuatan misterius kembali terpancar dan kemudian menyelimuti api teratai 6 warna milik Soyen. Lalu, sus! Api teratai 6 warna bisa dimusnahkan dengan cara yang cukup mudah, dan itu menimbulkan gelombang ledakan yang menyebar di dalam tempat ini. Menyaksikan gelombang ledakan yang cukup menakutkan dari kehancuran api teratai 6 warna membuat Soyen buru-buru meraih kuali kecil yang berada di hadapannya, dan kemudian dia melesat dengan sangat cepat untuk menuju tempat Sun berada. Soyen pun kemudian memberikan perlindungan kepada istrinya tersebut. Akhirnya gelombang ledakan itu menerjang tangan dari Soyen, dan kemudian membuat tangan dari Soyen ini telah langsung berdarah. Secara tidak sengaja, darah di tangan dari Soyen telah menetes dan mengenai kuali kecil. Tiba-tiba saja Soyen bisa merasakan seluruh penolakan yang berada di dalam kuali kecil akibat simbol suci kini telah langsung menghilang, dan samar-samar 6 simbol suci yang terbentuk dari api suci tersebut menunjukkan tanda-tanda untuk mulai menyatu. Merasa bahwa Soyen tidak akan mampu melakukan pertarungan melawan Xuan Yin raksasa,
sambil melindungi Sun Er. Dia pun yang telah menyaksikan simbol suci di dalam kuali kecil bersatu. Tanpa ragu lagi, Zhou Yan pun melemparkan kuali kecil itu kepada Xuan Yin raksasa sambil berteriak, "Berikan aku ledakan!" Tidak butuh waktu yang lama. Pum! Fluktuasi ledakan api keluar dari dalam kuali kecil tersebut. Hal ini membuat pandangan mata dari Xuan Yin raksasa sedikit menyusut, dan kemudian dia mengatakan, api dari bocah ini benar-benar aneh. Xuan Yin raksasa kembali menggunakan kekuatan dari leluhur 12 mata yang berada di telapak tangannya. Hal itu menahan kekuatan semburan api dari kuali kecil. Sementara Zhou Yan kali ini mengatakan, "Nikmatilah hadiah yang telah kutinggalkan untuk dirimu." Setelah mengatakan hal seperti ini, tangan dari Zhou Yan membentuk sebuah segel tertentu. Pesawat ulang-alik kini telah muncul di telapak kakinya, dan kemudian sambil memeluk Sun Er, Zhou Yan pun membawanya meninggalkan istana Wufu ini. Dia mulai bergerak dengan sangat cepat untuk menuju lorong yang berada di belakang istana Wufu. Sementara Xuan Yin raksasa hanya bisa berteriak ketika melihat adegan yang dilakukan oleh Zhou Yan. Tempat ini merupakan wilayah luar, dan kalian tidak akan pernah bisa kabur dari dalam tempat ini. Baru saja Xuan Yin raksasa mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja kuali kecil ini telah langsung meledak dengan kekuatan api yang sangat menakutkan. Bahkan api itu saat ini membentuk gelombang yang sangat tinggi. Hal seperti ini menyelimuti seluruh istana Wufu dan kemudian membawa aura kehancuran yang luar biasa. Mata dari Xuan Yin raksasa ketika menyaksikan hal seperti ini benar-benar dipenuhi dengan sebuah ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia kembali menggunakan kekuatan leluhur 12 mata yang berada di telapak tangannya, dan kemudian mata itu pun kembali memancarkan fluktuasi energi yang membentuk sebuah perisai untuk memberikan perlindungan pada Xuan Yin raksasa. Zhou Yan yang sedang kabur bersama dengan Sun Er, wajahnya terlihat nampak pucat. Rasa lemah ini telah dirasakan di seluruh tubuhnya karena Zhou Yan telah menguras seluruh energi yang berada di dalam tubuh untuk menyatukan 6 simbol suci yang terbentuk dari api suci bersama dengan kuali api yang dibentuk menggunakan kekuatan mantra api. Namun untungnya yang dilakukan Zhou Yan itu sepadan, dan dia bisa melarikan diri untuk saat ini. Tangan dari Zhou Yan memegang tubuh dari Sun Er erat-erat, dan kemudian mereka telah siap untuk sepenuhnya meninggalkan dunia ini karena lorong untuk mereka kabur hanya tinggal di depan sana. Sun Er yang merasakan kekhawatiran dari seorang Zhou Yan dengan nafas yang naik turun, dia mengatakan, "Kakak Zhou Yan, kau tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja." Zhou Yan pun memeluk erat tubuh dari Sun Er sambil mengatakan, "Dasar kau, kondisi sudah seperti ini, masih saja sok kuat." Bagaimanapun juga Zhou Yan tahu bahwa Sun Er telah memaksakan menggunakan kekuatan dari segel reinkarnasi yang berada di dahinya, dan tanpa bantuan dari Sun Er, mungkin Zhou Yan akan benar-benar gagal menggabungkan 6 simbol suci. Dan kali ini serangan balasan dari segel reinkarnasi bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Kita kembali ke tempat dari Xuan Yin raksasa. Ledakan api yang telah berubah menjadi gelombang sumarni api Tante Ernie ini telah menyebar dengan sangat kuat. Dan kemudian 2 mata yang berada di telapak tangan dari Xuan Yin raksasa sekarang telah terbuka. Namun hal seperti itu masih tidak mampu menangani aura api dari gelombang sumarni api Tante Ernie ini. Penghinaan di dalam hati dari Xuan Yin raksasa sekarang telah menghilang sepenuhnya, dan detik berikutnya gelombang sumarni api Tante Ernie telah berubah menjadi sinar matahari yang sangat menyilaukan, dan itu mengandung kekuatan panas yang tidak ada habisnya. Xuan Yin raksasa kembali menggunakan energi iblis yang berada di dalam tubuhnya untuk membentuk sebuah pelindung. Namun pelindung ini juga langsung dihancurkan menjadi debu. Nyala api berlapis telah membakar tubuhnya dan mencoba untuk merubahnya menjadi debu. Hal ini benar-benar membuat Xuan Yin raksasa menjadi sangat kesakitan, dan kemudian terpaksa dia harus berteriak, "Leluhur 12 mata, bukalah 4 mata!" Tanpa ragu lagi, 4 mata langsung terbuka dari gambar mata yang berada di telapak tangan Xuan Yin raksasa ini. Fluktuasi energi yang sangat misterius kembali disebarkan dari dalamnya, dan hal itu menyelimuti seluruh tubuh dari Xuan Yin raksasa ini. Meskipun begitu, dia masih bisa merasakan sensasi terbakar yang sangat menakutkan sampai-sampai menembus ke dalam jiwanya. Xuan Yin raksasa hanya bisa berkata,
kekuatan penghancur macam apa ini sebenarnya? Bagaimana mungkin seseorang yang hanya berada di setengah puncak reinkarnasi bisa memiliki kekuatan yang sangat menakutkan seperti ini? Detik berikutnya, dar! Ledakan yang sangat keras pun terjadi. Hal itu sampai-sampai menghancurkan seluruh istana Wufu. Badai api yang sangat mengerikan juga langsung menjulang tinggi dan menembus sampai ke langit. Berbagai energi jahat yang berada di dalam tempat ini langsung dimusnahkan oleh kekuatan ledakan api tersebut. Setelah beberapa waktu, fluktuasi apinya pun mereda. Sosok hitam dengan bekas luka yang cukup mengerikan kini telah terlihat, dan itu tidak lain merupakan Xuan Yin raksasa. Wajahnya sangat jelek, tubuhnya penuh dengan luka bakar yang tidak bisa disembuhkan. Hal itu membuat Xuan Yin raksasa hanya bisa berteriak, "Binatang kecil sialan! Aku tidak akan pernah bisa melepaskanmu dari dalam tempat ini. Para tentaraku, patuhi perintahku, kejar orang itu!" Teriakan dari Xuan Yin raksasa langsung mengumpulkan energi-energi jahat yang berada di dalam tempat ini, dan kemudian energi-energi jahat tersebut mulai berbondong-bondong untuk melakukan pengejaran pada Zoyan, yang hingga detik ini Zoyan bersama dengan Sun masih belum sampai di lubang untuk meninggalkan dunia ini. Sun melihat pada lubang di depan sana dan kemudian dia berkata, "Kakak Zoyan, kita sudah dekat." Zoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya dia merasa ada pergerakan cepat di belakang sana yang sedang mengikuti Zoyan. Hal seperti ini membuat Zoyan kemudian berkata, "Sial, sebenarnya kita telah dikejar." Baru saja Zoyan akan menggunakan kekuatan mental untuk membentuk sebuah formasi demi bisa menghalangi pengejaran dari energi-energi hitam. Tiba-tiba dari lubang yang berada di depan sana ini telah muncul kekuatan api yang kemudian berubah menjadi Phoenix api, lalu menyerang energi jahat yang telah melakukan pengejaran terhadap Zoyan itu. Zoyan kemudian mendengarkan sebuah suara dari lubang yang berada di depan sana. "Zoyan, cepat!" Tanpa ragu lagi, Zoyan bergerak dengan sangat cepat untuk menuju lubang, dan kemudian ketika dia akan masuk, selanjutnya salah satu energi hitam telah berhasil lolos dari serangan Phoenix api, dan itu akan memberikan serangan terhadap Zoyan. Namun pada saat energi hitam itu akan menyentuh tubuh Zoyan, tiba-tiba sebuah kekuatan yang lain menghalangi energi hitam itu dan menghancurkannya menjadi ketiadaan. Pada akhirnya, Zoyan bersama dengan Sun berhasil masuk ke dalam lubang hitam, dan kemudian saat ini lubang hitam itu pun tertutup sepenuhnya. Dan sebenarnya yang menutup lubang hitam ini adalah kekuatan misterius yang baru saja memberikan bantuan kepada Zoyan itu. Menyaksikan hal seperti ini, Xuan Yin raksasa hanya bisa berteriak dengan marah, "Sialan! Siapa yang berani ikut campur dalam hal ini?" Baru saja Xuan Yin raksasa berkata dengan penuh kemarahan, tiba-tiba dia pun mendengar suara tertawa di dalam tempat ini. "Xuan Yin, aku sudah lama tidak melihat dirimu, dan kau masih menjadi orang yang emosian seperti ini." Raut wajah dari Xuan Yin raksasa telah berubah, dipenuhi dengan ketakutan ketika dia mendengarkan suara tersebut yang terdengar cukup familiar. Dan detik berikutnya, kelompok cahaya hitam kini telah langsung berubah menjadi sosok bayangan hitam dengan kekuatan jahat yang tidak terhitung jumlahnya. Xuan Yin raksasa buru-buru membungkuk pada kekuatan yang telah berubah menjadi sosok hitam itu sambil mengatakan, "Sebenarnya itu Anda, Tuan Dewa Jahat." Xuan Yin raksasa buru-buru menyimpan leluhur 12 mata yang berada di telapak tangannya. Sosok hitam yang baru saja muncul kemudian berkata, "Bersihkan seluruh tempat ini, dan kau tidak perlu lagi tinggal di dalam tempat yang hancur ini." Xuan Yin raksasa kemudian berkata, "Tapi Tuan, kenapa Anda menghalangi diriku untuk menangkap dua orang yang baru saja kabur tersebut?" Mereka berdua, salah satunya merupakan penguasa api suci, dan yang satunya lagi adalah orang yang memiliki segel reinkarnasi. Jelas tadi mereka hampir saja tertangkap, namun kenapa Anda meluncurkan serangan seperti itu? Xuan Yin raksasa berkata dengan penuh ketidakpuasan.
Sosok bayangan hitam kemudian mengatakan, apakah kau meragukan keputusanku? Energi hitam yang tidak terhitung jumlahnya melonjak dari dalam sosok bayangan itu dan memberikan tekanan pada Swan Yin raksasa. Hal seperti ini membuat raut wajah Swan Yin raksasa berubah menjadi sangat jelek dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, mohon maaf Tuan Dewa Jahat, aku tidak berani untuk meragukan keputusan dari Anda. Namun kali ini, deklarasi perang dari Istana Seribu Besar terhadap wilayah luar kita bisa dianggap mereka yang menang. Bahkan saat ini, mereka juga telah membawa kembali perintah eksekusi iblis milik Zhou Yuan. Aku takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada kelompok kita. Swan Yin raksasa benar-benar bingung dengan keputusan Dewa Jahat tersebut. Namun kali ini, Dewa Jahat yang merupakan sosok bayangan hitam hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, Swan Yin raksasa, kau itu benar-benar sangat polos. Meskipun perintah eksekusi iblis sangat berharga, namun itu juga merupakan bagian dari rencana kita. Dan menurutmu, apakah hanya mengandalkan kerjasama dari dua raja pembunuh iblis yang bodoh di dalam Istana Seribu Besar bisa membuat banyak orang itu masuk dengan sangat mudah ke wilayah dari kita? Semua itu sebenarnya telah aku atur. Tunggu saja, ketika saatnya tiba, dunia Seribu Besar akan menjadi wilayah dari kita. Lagi pula, bocah yang baru saja melarikan diri itu hanyalah penguasa dari api suci dengan kekuatan yang sangat lemah. Dia bukan ancaman bagi kelompok kita saat ini. Setelah Dewa Jahat mengatakan hal seperti itu, dia pun kembali berubah menjadi energi hitam dan kemudian menghilang sepenuhnya. Zhou Yan memeluk erat tubuh Sun Er ketika mereka berdua sudah berada di dalam lorong untuk kembali menuju Istana Seribu Besar ini. Dengan penuh kekhawatiran, Zhou Yan pun berkata, Sun Er, apakah kau baik-baik saja? Aku untuk sementara akan menggunakan kekuatan di dalam tubuhku untuk menekan segel reinkarnasi di dalam tubuhmu. Meskipun kau tidak bisa menggunakan kekuatan ini dalam waktu yang singkat, tapi setidaknya efek balasan yang diberikan pada dirimu akan berkurang. Dan aku akan segera mencari cara untuk menyelesaikan masalah dari segel reinkarnasimu saat ini. Ini benar-benar sesuatu yang sangat mendesak. Di dalam kemudian, dari arah depan sana, Feng Qin, Leng Luochen, dan juga Raja Iblis Gukun telah muncul. Karena sebenarnya Feng Qin lah yang telah mengirimkan kekuatan dari Phoenix Api untuk menahan pergerakan dari kabut-kabut hitam yang telah mengejar Zhou Yan barusan. Dan sebenarnya, setelah Feng Qin kembali ke Istana Seribu Besar, dia pun langsung menyerahkan perintah eksekusi iblis kepada Raja Iblis Gukun dan juga Raja Iblis Leng Luochen. Lalu, dia menjelaskan berbagai hal yang telah terjadi di dalam Istana Bufu hingga akhirnya membuat kedua Raja Iblis itu bersama dengan Feng Qin kembali masuk ke dalam lorong hitam untuk menyelamatkan Zhou Yan. Leng Luochen kali ini menatap Zhou Yan dengan pandangan mata yang cukup rumit dan kemudian dia berkata, Zhou Yan, Feng Qin telah memberitahukan pada diriku secara rinci tentang apa yang telah kalian alami dan aku benar-benar berterima kasih untuk saat ini. Zhou Yan menanggapi dengan senyuman dan kemudian dia berkata, Raja Leng Luochen, Anda terlalu sopan. Menurut tebakan dari Zhou Yan sebelumnya, Raja Leng Luochen dan juga Raja Iblis Gukun, keduanya berharap bahwa putra-putra yang telah dikirimkan ke dalam Istana Bufu akan dimusnahkan oleh raja asing yang berada di dalamnya, sehingga mereka akan memiliki sebuah alasan untuk mengumpulkan seluruh pasukan yang berada di dalam dunia Seribu Besar dan kemudian mendeklarasikan perang kepada ras jahat asing. Tapi kali ini rencana mereka benar-benar gagal. Meskipun memang ada beberapa korban, tapi itu bisa dianggap masih dalam hal yang wajar. Raut wajah dari Leng Luochen terlihat cukup aneh dan kemudian dia mengatakan, sebenarnya tujuan kita kali ini, aku benar-benar tidak ingin ada dari kalian yang meninggal ketika melakukan misi. Aku cukup lalai dan secara pribadi, aku memang pantas dihukum. Saat ini, situasi dari dunia Seribu Besar dan juga wilayah luar memang sedang panas-panasnya dan kita masih harus melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Zhou Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, sudahlah,
Tidak perlu terlalu dipikirkan. Yang penting aku dan juga Sun Er sudah selamat untuk saat ini. Namun, aku masih harus mengingatkan bahwa kekuatan raja jahat asing berada di luar wilayah. Hal itu sangatlah aneh. Hanya dengan kekuatan Raja Iblis Gukun, sangat tidak masuk akal bagi kita untuk bisa memasuki tempat itu dan juga kembali dengan mudah. Perjalanan ini tampaknya tidak sederhana. Raja Iblis Leng Wuchen, kau harus waspada tentang hal ini. Mungkin mereka raja jahat asing juga telah menyiapkan suatu jebakan. Leng Wuchen menganggukkan kepalanya, mendengarkan ucapan dari seorang Shoyen, dan detik berikutnya dia pun berkata, Shoyen, penggunaan perintah eksekusi iblis saat ini sangat misterius, dan itu hanya dikumpulkan untuk beberapa hal penting. Adapun hal yang lain, kita tidak ada hubungannya. Shoyen, kau sekarang memang telah resmi menjadi Raja Iblis dari Istana Seribu Besar kita. Tapi setelah aku melakukan sebuah pertimbangan dengan hati-hati untuk melindungi keselamatanmu, kita tidak akan mengumumkan posisimu saat ini atau bahkan memberikanmu perintah eksekusi iblis. Karena hal itu akan benar-benar mengungkapkan identitas darimu, dan aku akan menyembunyikannya sampai kau mencapai kekuatan reinkarnasi ketiga. Identitas Raja Iblis sejak zaman kuno hingga saat ini minimal memang harus berada di reinkarnasi ketiga. Karena setelah identitasmu tersebar di luar sana, maka kau akan dianggap sebagai duri dari ras jahat asing dan mereka pasti akan langsung memburumu. Kali ini kita benar-benar harus melindungi identitas dari dirimu. Shoyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia tidak peduli dengan identitasnya sebagai Raja Iblis. Hal ini membuat Shoyen hanya mengatakan, baiklah, semua terserah kau saja. Lagi pula, gelar seperti itu juga tidak penting bagiku. Setelah mengatakan hal seperti ini, pandangan mata dari Shoyen melihat ke arah Feng Qin, dan kemudian dia bertanya, Nona Feng Qin, bolehkah aku bertanya pada dirimu, apakah kau tahu lokasi pasti dari keluarga Phoenix? Feng Qin menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, meskipun aku tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi menurut persepsiku, tubuh dari Sun Er seharusnya memang memiliki kekuatan dari keluarga Phoenix, bukan? Lokasi spesifik dari keluarga Phoenix itu sangat misterius, dan bahkan gedung penjualan intelijen luar angkasa juga tidak pernah mengetahui tentang hal ini. Jika kau ingin menyelamatkan Sun Er, maka ada sesuatu yang harus kau lakukan. Terlebih dahulu, mendengarkan ucapan dari Feng Qin membuat raut wajah Shoyen dipenuhi rasa senang, dan kemudian dia buru-buru berkata, sesuatu apa? Feng Qin pun menatap tajam pada Shoyen, lalu dia mengatakan, klan Tianfeng saat ini bisa dianggap sebagai ras kuat dengan darah klan Phoenix. Selama kau bisa membantu diriku menyelesaikan masalah yang berada di dalam klan Tianfeng, aku secara pribadi akan memberitahukan pada dirimu di manakah lokasi dari klan Phoenix, dan bahkan aku juga akan menemani dirimu untuk menyembuhkan Sun Er. Shoyen tanpa ragu lagi menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah, aku berjanji pada dirimu. Feng Qin lalu mengatakan, ngomong-ngomong, karena kebaikanmu telah menyelamatkan nyawaku di dalam pertemuan dunia, aku akan mengucapkan terima kasih banyak pada dirimu. Dan jangan berpikir bahwa saat ini aku sedang mengambil keuntungan darimu. Segel reinkarnasi yang dimiliki oleh Sun Er seharusnya sangat kuat. Karena itu juga mengandung beberapa kekuatan dari klan Phoenix. Namun hal seperti ini tidak bisa kau selesaikan hanya dengan menemukan keberadaan dari klan Phoenix. Tapi kau membutuhkan sebuah token khusus untuk bisa menyelesaikannya dengan cara yang sempurna. Dan sebenarnya sangat mudah untuk menyelesaikan masalah yang berada di dalam klan Tianfeng kita. Jadi saat ini, mau tidak mau, kau memang harus pergi bersama dengan diriku menuju klan Tianfeng. Shoyen kemudian melihat pada Leng Wuchen sambil berkata, Senior, apakah yang dikatakan Feng Qin benar? Leng Wuchen menganggukkan kepalanya sambil menimpali, dia memang benar. Di dalam dunia seribu besar kita, klan naga dan juga klan Phoenix memiliki konsep ras yang sangat kuat. Jadi mereka memiliki aturan yang benar-benar ketat untuk pewarisan dan juga reinkarnasi. Dan lokasi mereka hingga detik ini juga sangat tersembunyi. Bahkan kita tidak akan pernah mungkin untuk bisa menemukannya. Dikatakan bahwa untuk bisa masuk ke wilayah dari klan naga dan juga klan Phoenix memang membutuhkan sebuah token tertentu dengan energi khusus. Shoyen
sambil memeluk Sun Er dengan penuh kecemasan. Dia mengatakan, jika begitu, tunggu apa lagi? Mari kita segera pergi menuju klan Tianfeng. Feng Qin hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia segera mengatakan, baiklah, ayo segera pergi. Semoga perjalanan ini berjalan dengan lancar. Selama melakukan obrolan di dalam lorong dimensi ini, mereka kini telah tiba di wilayah dari Istana Seribu Besar. Leng Luochen kemudian mengatakan, ayo, aku akan mengantarkan kalian bertiga menuju lubang cacing sehingga kalian bisa menggunakan lubang cacing itu untuk mencapai klan Tianfeng dengan sangat cepat. Tanpa ragu lagi, Leng Luochen melambaikan tangan dan detik berikutnya lubang hitam kembali muncul di hadapannya. Lalu, kelompok dari Soyen menuju bagian terdalam dari Istana Seribu Besar untuk menuju lubang cacing yang berada di dalamnya. Tanpa ragu lagi, Soyen bersama dengan Sun Er dan juga Feng Qin memasuki lubang cacing itu untuk menuju klan Tianfeng. Tetua Gukun yang berada di sebelah dari Leng Luochen setelah menyaksikan kepergian dari seorang Soyen, dia pun bertanya, berapa banyak perintah eksekusi iblis yang tersisa untuk menggunakan benda itu? Leng Luochen berkata dengan nada suara yang cukup serius, hanya tersisa 4 lagi. Gukun kemudian menimpali, ngomong-ngomong, ruang api di wilayah ke-6 tidak terlalu damai baru-baru ini dan tempat itu telah menekan reinkarnasi yang tidak terhitung jumlahnya. Aku khawatir kali ini. Leng Luochen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia menimpali, pergilah, kita harus bergandengan tangan untuk menekannya. Begitu makhluk yang berada di tempat itu terlahir, aku takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Gukun hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengarkan hal seperti ini, dan kemudian mereka hanya bisa menghilang dalam seketika. Pada titik ini, pertemuan dunia yang diselenggarakan oleh dunia seribu besar bisa dianggap telah berakhir. Banyak kekuatan di bawah Istana Seribu Besar dari dunia manusia sekarang telah berkumpul dan siap untuk bergerak kapan saja. Mereka akan mencoba untuk menjelajahi wilayah luar dari tempat ras jahat asing. Sementara Soyen bersama dengan Sun Er sedang mengikuti Feng Qin untuk menuju klan Tianfeng dan mengatasi segel reinkarnasi yang berada di tubuh Sun Er tersebut. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah segel reinkarnasi ini benar-benar bisa diatasi dan kemudian membuat Sun Er mampu menyelesaikan masalah di dalam tubuhnya dan meningkat ke level reinkarnasi yang asli? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Obrol Shop.